Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mengenai rangkuman kami terkait tekstil medis, terutama mengenai teknologi konstruksi kain. Nah, kelompok kami sendiri ini ada Hilda Amanirofi, lalu saya sendiri ada Liananda Maulana, dan Ira Kartika. Nah, apa aja sih bahasan yang akan kita kaji atau kita presentasikan hari ini? Yang pertama itu adalah mengenai desain tekstil, yang kedua itu adalah mengenai konstruksi kain berupa anyaman, tenunan, dan alat tenunan. Lalu ada total benang dan juga lebar dan berat kain. Untuk selanjutnya ada pengertian konstruksi kain. Konstruksi kain adalah benang-benang yang disusun digabungkan untuk membentuk struktur kain dengan sifat fisika dan mekanik tertentu. Konstruksi kain menentukan kekuatan, kelenturan, daya serap, serta kenyamanan suatu tekstil medis. Unsur utama dari konstruksi kain, jenis benang, baik dari alami, sintetis maupun campuran, arah benang, benang lusi, arah panjang kain, benang pakan, arah lebar kain, dan kepadatan benang, jumlah benang per inci atau sentimeter, jenis anyaman atau rajutan benang. Selanjutnya ada jenis konstruksi berdasarkan cara pembuatan. Yang pertama yaitu kain tenun. Ciri utamanya benang dilusi dan saling menyelang tegak lurus. Selanjutnya ada contoh penggunaan seperti kaset steril, perban, dan kain luka. Ada kain rajut, itu benang membentuk loop saring terkait, sarung tangan medis, dan stocking kompresi. Ada kain no woven, itu serat digabung tanpa proses penenunan. Contoh masker, pakaian bedah ataupun pembalut. Dan kain laminasi, yaitu kombinasi lapisan kain dan bahan lain seperti film, busa, dan lain-lain. Contoh pakaian pelindung, material implan. Selanjutnya ada anyaman tenun. Anyaman tenun adalah hasil dari proses penyelangan benang lusi dan benang pakan secara tegak lurus menggunakan alat tenun. Jenis anyaman lusi yang polos, itu contohnya kasa, perban, dan kain pembalut. Dan anyaman kaper, itu contohnya kain pelapis luka, sarung tangan, dan kain tangan kain. Selanjutnya ada anyaman satin atau satin wave, itu tuh contohnya kain operasi pakaian medis yang halus. Baik, selanjut ada alat tenun. Alat tenun adalah mesin atau peralatan yang digunakan untuk mengubah benang menjadi kain tenun melalui proses penyelangan antara benang lusi dan pakan. Alat tenun bukan mesin, itu kelebihan keterangan digerakkan secara manual oleh tenaga manusia. Kelebihan atau kekurangan proses lambat, hasil halus, dan presisi. Alat tenun mesin, keterangan digerakkan secara mekanik dengan tenaga listrik. Kelebihan dan kekurangan produksi cepat, efisiensi, cocok untuk industri. Terus yang terakhir ada loom motor atau air jet, itu menggunakan udara atau mekanisme repair untuk mengantar benang pakan. Kelebihan dan kekurangan produksi massal kain medis dengan kualitas tinggi. Selanjutnya ada konstruksi tekstil, di mana konstruksi tekstil ini merupakan cara atau metode penyusuran serat dan juga benang sehingga terbentuk suatu bahan tekstil dengan struktur tertentu. Di mana konten ini mencakup pemilihan jenis serat, menentukan ukuran, nomor benang, arah butiran, kerapatan anyaman, serta teknik pembentukannya. Dalam tekstil medis, konstruksi sangat berpengaruh terhadap kekuatan juga elastisi bahan, kemampuan menyerap cairan atau absorpsi, permeabilitas udara, kompatibilitas dengan jaringan tubuh, dan juga sterilitas dan juga keamanan pengguna. Kemudian selanjutnya itu ada total benang, di mana total benang merupakan jumlah benang, langsir, dan benang pakai yang terdapat dalam suatu satuan panjang kain, biasanya dihitung per inci persegi atau per sentimeter persegi. Baik, selanjutnya itu ada lebar dan juga berat kain, di mana lebar kain merupakan ukuran jarak melintang dari kain dari satu sisi ke pinggir sisi yang lain, di mana lebar kain dinyatakan dalam suatu panjang, biasanya sentimeter ataupun inci. Di mana fungsi mengetahui lebar kain ini untuk menentukan jumlah kain yang diperlukan suatu produk, berhubungan dengan efisiensi potongan pada proses produksi, dan juga mempengaruhi kenyamanan dan juga fit produk akhir, misalnya pakaian atau perban medis. Kemudian selanjutnya ada berat kain, di mana berat kain merupakan massa kain persatuan luas yang menunjukkan ketebalan atau kerapatan suatu bahan, di mana umumnya dinyatakan dalam gram per meter persegi, gram per meter persegi, atau GSM, di mana semakin besar nilai GSM maka kain akan semakin tebal dan juga kuat, dan semakin kecil GSM maka semakin tipis dan juga ringan.
Baik, mungkin sekian juga presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada saran atau kritik bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.